Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, apa kabar? Puji nama Tuhan, di malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama mengikuti doa malam. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita bawa setiap doa, pujian, penyembahan kita, pergumulan kita, kerinduan kita hanya kepada Tuhan. Karena kita tahu hanya Dia Tuhan yang mendengar, yang menjawab setiap doa permohonan kita. Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang indah ini. Di malam hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Yesus, membawa setiap pergumulan kami, beban hidup kami, rasa syukur kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Sertailah doa malam ini dari awal hingga akhirnya, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang membaharui kami, dan terus mengingatkan kami akan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita katakan seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Amin Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
dekapan kasih-Mu. Haleluya. Kami mau tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bawa hidup kami Tuhan menghadap hadirat-Mu, menghadap tata-Mu yang kudus. Perbarui hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari lebih dalam lagi kita ada di hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kesungguhan hati kita, dengan kerinduan hati kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Menghadap hadirat-Mu yang kudus, jiwa kami mau terus disegarkan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama syandara lama rama lama. Ya ralama rama ya ralama rama ya ralama rama ya ralama rama syandara lama rama. Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Yesus, Engkau hadir dalam setiap permasalahan kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih
Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa
hasratku. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih-Nya, besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan, melebihi apapun. Yesus, kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Sungguh Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur hanya kepadamu. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, biarlah itu timbul dari hati kami yang rindu akan Engkau Yesus. Bukan sekedar ucapan, bukan sekedar nyanyian, tapi benar-benar hati kami merindukan pertolongan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami saat ini akan bawa setiap doa kami ke hadapan-Mu. Kau yang menguduskan melayakkan kami dalam kami menaikkan doa kami ya Tuhan. Roh Kudus yang menyempurnakan setiap doa permohonan kami. Kami bawa setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan di GPKH Wonosobo, dan setiap kami yang mengikuti dari manapun kami berada di malam hari ini Tuhan. Engkau yang tahu setiap pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam pergumulan apapun Kau berikan jalan keluar ya Yesus. Permasalahan ekonomi, rumah tangga, permasalahan pekerjaan, pasangan hidup dan lain sebagainya Tuhan, keturunan dan lain sebagainya Tuhan, Engkau yang menolong ya Tuhan. Biarlah kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, bahwa Engkau merencanakan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Yesus. Jangan biarkan kami kecewa, patah hati Tuhan, hanya karena doa kami belum dijawab ya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa
untuk anak-anakmu yang mencari pekerjaan, menanti pasangan hidup, menanti keturunan dan lain sebagainya. Tuhan, tolong. Engkau yang mengetahui setiap pergumulan anak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah dengan tangan-Mu sendiri ya Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa keluarga pastori, ibu penasihat, anak menantu cucu, dimanapun berada Tuhan, dalam apapun yang dipergumulkan, Engkau yang selalu menolong ya Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap jemaat-Mu juga Tuhan. Bapak Andreas, Ibu Monding, Ibu Aicun, juga Ibu Keke Tuhan di Jakarta yang sakit, Engkau yang menjamah menyembuhkannya Yesus. Juga Ibu Sumarni dalam pemulihan, Ibu Tina, Ibu Handoko pasca operasi, Tuhan Engkau yang memulihkan keadaannya Yesus. Demikian juga untuk Ibu Bambang, Oma, Emak Tuhan. Dan hamba juga berdoa untuk Ibu Tarigan Tuhan, Engkau yang menjamah dan menyembuhkan dengan kuasa-Mu ya Yesus. Juga Tuhan, baik kami berdoa juga Tuhan untuk Mak Yam Tuhan, Engkau yang menolong ya Tuhan. Kuasa-Mu yang berlaku juga Tuhan, memberikan kekuatan ya Tuhan dalam kehidupannya Yesus. Juga Ibu Harto ya Tuhan, kakinya Tuhan Engkau yang memulihkan Yesus. Juga setiap anak-anak-Mu yang lain Tuhan, dalam tiap pergumulan mereka Engkau yang selalu menolong Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga hamba berdoa untuk Ibu Jum Tuhan, dalam kondisinya Tuhan Engkau yang menolong Tuhan, memberikan kekuatan, pemulihan, kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk setiap Tuhan pergumulan bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan, Engkau yang menolong. Pemerintah dari tingkat pusat sampai di daerah Tuhan, sampai di Wonosobo ini Tuhan, sampai di tingkat RW RT semuanya Tuhan, biarlah Engkau yang selalu menolong dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, diberikan selalu kekuatan, kesehatan ya Tuhan dalam kami menjalani hidup kami sehari-hari ya Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap Tuhan program rencana gereja kami di PGH ini Tuhan, baik Natal, baik peremajaan, sound, multimedia dan lain sebagainya, Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, yang mengikuti dari manapun kami berada, Engkau yang selalu hadir Tuhan, memberikan kami kekuatan bahwa kami tidak sendiri menghadapi itu semua, tapi kami bersama dengan Engkau ya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Juga bila sebentar kami akan baca firman-Mu, merenungkan kebenaran-Mu ya Yesus, biarlah Engkau yang buka hati pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus mengerti, memahami dan menjadi pelaku firman-Mu. Mengampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pada malam hari ini berjudul Keuletan Seorang Nehemia. Keuletan Nehemia. Di Nehemia pasal 6 ayat yang ke-16, di sana dikatakan, semua bangsa sekeliling kami menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Beberapa waktu ini kita belajar tentang seorang Nehemia, karakter pemimpin Kristen yang baik. Pertama, kita belajar bahwa Nehemia punya visi yang jelas. Kedua, dia sungguh-sungguh terlibat melakukan visinya itu, tidak hanya berbicara. Yang ketiga, dia seorang pemimpin yang mencari dukungan baik dari Tuhan maupun juga dari sesama. Kemudian yang keempat, kita belajar Nehemia mengembangkan rencana yang dapat terukur, yang dapat diukur, yang realistis. Dan saat ini pelajaran yang kelima dari seorang Nehemia, dia adalah seorang pemimpin yang membuat orang lain tertarik untuk mengikutinya. Memang ini sudah tersirat dalam kata tersebut, yaitu pemimpin, orang yang memimpin. Seorang pemimpin berinisiatif,
Tetapi di sisi lain, ia meyakinkan orang lain untuk bergabung dengan dia. Memang beberapa pemimpin ada yang sangat individualistis. Namun pemimpin sejati memberi semangat dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti kepemimpinannya. Karena ia melihat usahanya sebagai usaha yang kooperatif, artinya harus dilakukan bersama-sama. Pasal 2 dari kitab Nehemia melihat perubahan dari sisi individual ke tindakan kolektif dari seorang Nehemia. Mulai ayat yang kelima, di sana beberapa kata yang kita lihat. Jika raja berkenan, utuslah aku ke Yehuda supaya aku membangunnya kembali. Beberapa kata aku di sana kita lihat. Kemudian di ayat yang ke-17 dan 18, berkatalah aku kepada mereka, mari kita bangun kembali. Dari kata aku mulai bergeser ke kata kita. Bapak Ibu, ciri yang keenam dari seorang pemimpin yang sejati, seperti yang kita lihat dari Nehemia, adalah dia tidak kenal putus asa. Dia gigih, dia ulet. Begitu pekerjaan Allah dimulai, para musuh akan datang. Memang rasa putus asa adalah kelemahan utama dalam satu kepemimpinan. Dalam situasi Nehemia, perlawanan yang jahat dimulai oleh Sanbalat orang Horon, Tobia orang Amon, dan Geshem orang Arab. Mula-mula mereka mengejek dan memperolok Nehemia, kemudian memfitnah dia. Ejekan dan fitnah adalah senjata beracun di tangan musuh, tapi pemimpin sejati tidak akan menyerah. Dia tetap ulet, gigih, tekun melakukan tugasnya. Keenam sifat ini bisa diterapkan dalam segala macam bentuk kepemimpinan dimanapun kita berada. Tidak hanya sebagai petinggi yang dilihat orang, melainkan juga dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam media, dalam gereja. Semua kita lihat butuh kepemimpinan yang baik. Orang tua adalah pemimpin di rumah. Begitu pula guru adalah pemimpin di sekolah. Dan kita melihat banyak contoh yang ditampilkan Nehemia untuk memberi semangat kepada kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, apapun yang menjadi posisi kita dan lain sebagainya, kita menjadi orang yang baik, kita menjadi orang yang gigih, ulet, tekun melakukan bagian kita. Kalau kita dipercaya sebagai pemimpin, mari kita melakukannya dengan meneladani Yesus yang juga pemimpin sejati, seperti juga Nehemia dalam nilai-nilai yang dia tampilkan. Dia terus memancarkan nilai Kristen, nilai Yesus Kristus dalam kehidupannya. Kiranya firman ini menjadi berkat untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami belajar dari seorang Nehemia, Tuhan. Seorang yang baik, Tuhan. Seorang yang takut akan Engkau. Dan seorang yang terus, Tuhan, mau melakukan firman-Mu dalam kehidupannya. Menteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami, dan biarlah kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih penyertaan-Mu dalam doa kami, dan sebentar kami akan beristirahat, Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai kami dapat istirahat dengan tenang. Besok kami dapat bangun dengan roh, jiwa, tubuh yang sehat untuk kembali muliakan nama-Mu. Kami akhiri, Tuhan, doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.